sore hari ini. Juga hadir, saya perkenalkan terlebih dahulu yang hadir di sini Ketua Umum terpilih, saya sendiri Profesor Jamin Ginting, dan di sebelah saya Ibu Sekjen terpilih Ibu Ruth, dan juga didampingi kami di sini oleh Ketua Demisioner dari Pak Parman Anies dan Pak Orlando Simanjuntak. Kami akan menyampaikan hasil munaslup bersama rekonsiliasi Asosiasi Advokat Indonesia Nasional Bersatu. Ini merupakan hasil dari rekonsiliasi dua asosiasi advokat, yaitu Asosiasi Advokat Indonesia yang sebelumnya dipimpin oleh Pak Parman Anies dan juga Pak Orlando Simanjuntak. Dari hasil ini, rekonsiliasi ini yang baru pertama sekali terjadi di dunia advokat, ya, ini menunjukkan bahwa inilah momentum yang sangat besar dan berpengaruh bagi asosiasi-asosiasi advokat lainnya supaya bersatu kembali. Ya, ini menunjukkan bagaimana AAI sebagai role model, pemersatu, sebagai contoh yang nyata pada dua hari ini, menunjukkan bahwa Asosiasi Advokat Indonesia Nasional Bersatu akan menjadi momentum yang cukup besar dalam mempersatukan advokat di Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini kami akan mendeklarasikan pendirian organisasi baru yang disebut namanya adalah Asosiasi Advokat Indonesia Nasional Bersatu. Dengan ini saya nyatakan berdiri sejak Jumat 3 Juli tahun 2026 dengan Tuhan. Dengan pendirian organisasi baru Asosiasi Advokat Indonesia Bersatu ini, bersamaan juga telah terpilih Ketua Umum pertama, yaitu saya sendiri, Profesor Dr. Jamin Ginting, SHMH MKM, dan Sekjen Ibu Ruth Simamora SHMH MKM juga, berarti sama juga, ya. Nah, dengan terpilihnya ini, maka kami akan menjadi satu untuk membentuk kepengurusan bersama, baik dalam tingkat Dewan Pimpinan Pusat maupun di DPC-DPC. Secara otomatis seluruh anggota dari Pak Pranto, AI Pak Pranto dan Pak Parman masuk dan menjadi anggota Asosiasi Advokat Indonesia Nasional Bersatu. Dengan demikian, ini wadah tunggal bagi anggota di seluruh Republik Indonesia ini menjadi bagian dari Asosiasi Advokat Indonesia Nasional Bersatu. Selamat datang di asosiasi baru kita, Asosiasi Advokat Indonesia Nasional Bersatu. Baik, berikutnya nanti saya beri kesempatan kepada Ibu Sekjen. Silakan Ibu Sekjen, yang ada yang disampaikan. Saya yang ingin menyampaikan bahwa sebenarnya untuk organisasi advokat bersatu itu tidak mustahil, asal ada kemauan dan mau
contoh yang patut diteladani oleh organisasi advokat. Itu saja. Terima kasih. Kami beri kesempatan kepada awak media untuk bertanya terkait dengan seputar pendirian asosiasi ini atau hal lain. Kami karena keterbatasan waktu kami beri kesempatan kepada 3 penanya. Silakan. Ya, silakan. Bang, kemarin kan ada tidak bisa sekalian selain nama baru juga ada perubahan terkait ADART. Itu apa aja ADART yang terbaru? Bisa ditaruh di sini. Kemarin ada tiga besar selain nama dan baru itu terkait perubahan ADART yang terbaru sekarang tidak bisa. Itu yang pertama langsung kita jawab dulu ya, nanti baru yang kedua ya. Nah, mengenai ADART kemarin sudah ada informator, tapi nanti lebih jelasnya kami serahkan kepada Ketua Komisioner Bang Arman Anis karena beliau yang nanti akan lebih lanjut. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Yang pertama kan ada 3 agenda yang kemarin yang pertama mengenai anggaran dasar. Anggaran dasar yang kemarin rancangan anggaran dasar sudah disahkan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan. Anggaran dasar itu adalah anggaran dasar pendirian organisasi advokat yang baru yang berasal dari organisasi AAI yang sebelumnya terpecah, yang kedua terpecah menjadi satu. Jadi anggaran dasarnya baru. Anggaran dasar baru itu kemarin sudah disahkan dan informator untuk perubahan penyempurnaan dan lain-lain kemarin juga sudah ditetapkan. Nah, yang kedua mengenai nama organisasi advokat yang kemarin disahkan adalah pada saat masuk rekonsiliasi kemarin tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum tertinggi, yaitu adalah Asosiasi Advokat Indonesia Nasional Bersatu. Itu yang agenda kedua. Agenda ketiga adalah pemilihan Ketua Umum yang kemarin sudah ditetapkan atau terpilih secara aklamasi, yaitu Pak Profesor Jamil Ginting. Jadi 3 agenda itu yang sudah ditetapkan. Oke. Baik, silakan. Ya, silakan. Ya, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan saya Hari dari Hukum ID. Kami ucapkan selamat kepada Prof. Jamil Ginting dan Kak Ruth atas terpilih secara aklamasi. Ya kan, ini kan 2 organisasi advokat yang telah melebur jadi satu. Mungkin kalau di tingkat DPP mungkin sudah oke bersatu. Namun bagaimana di tingkat DPC ini yang notabene masih dualisme kepengurusan. Nanti bagaimana cara mengkonsolidasikan itu? Demikian. Ya. Baik, nanti kita akan melakukan konsolidasi untuk melaksanakan munaslup yang artinya dalam setiap daerah. Dan ini nanti silakan mungkin Bang Rano yang bisa lebih teknisnya nanti seperti apa dilakukan. Silakan Bang Rano untuk menjawab. Tes. Ya, terima kasih Pak Ketum atas jadi sebagaimana kita ketahui tadi bahwa ini kan penyatuan dari 2 DPP, sehingga memang DPC nanti diharapkan mereka akan melakukan muscap di daerah, karena kita juga harus menghargai bahwa ada di beberapa daerah itu kemungkinan ada 2 atau 3 DPC. Jadi mereka nanti akan melakukan muscap yang tujuannya juga mengikuti yang kita lakukan, yaitu mungkin saja mereka akan melakukan juga musyawarah untuk mufakat siapa yang akan memimpin di DPC masing-masing. Dan kalau dari kepemimpinan yang
baru terbentuk, memang kita nanti sudah juga diikutkan dalam tim koordinator untuk penyusunan dan juga baik itu anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang nanti akan diperlukan dalam melaksanakan juga ke daerah-daerah atau BPJBD tersebut. Itu saja untuk sementara, karena teknisnya lebih detail lagi yang akan dilaksanakan oleh para ketum dan sekjen yang baru ini. Terima kasih. Baik, satu lagi yang terakhir. Satu lagi yang terakhir, silakan. Ya. Silakan. Mungkin aku pengen namanya Asosiasi Advokat Indonesia Nasional Bersatu. Mungkin bisa dijelaskan filosofi atau Baik, Pak Ahmad kayaknya lebih tepat ini memberikan. Silakan Pak. Yang paling pertama harus saya sampaikan bahwa organisasi yang baru ini adalah berasal dari Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile yang sebelumnya dua, yang sekarang menjadi satu. Artinya roh AI, kan kita ada senior-senior pendiri yang sebelumnya itu bergerak dulu mendirikan AI, bersusah payah bagaimana AI didirikan dengan keringat, tenaga, pikiran, itu tidak bisa kami lupakan selaku pendiri dan founder AI itu amanah dan pesan yang kami pegang, sehingga pada saat penentuan nama itu roh AI tetap ada. Tetapi kami tidak akan menggunakan lagi nama Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile, karena kita sudah sepakat bahwa ini adalah organisasi yang baru berdiri, karena dua A yang sebelumnya pecah menjadi satu, dan kita akan membesarkan organisasi kita bersama-sama dan melebarkan semua ke DPC sehingga organisasi ini kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan founder AI atau pendiri AI sebelumnya. Baik, tadi ada satu lagi yang terakhir ya, ini benar-benar terakhir ya. Ya, untuk terima kasih Bapak Rab dan Mbak Dina dan Dr. Ini satu pertanyaannya, harapannya ke depan dengan organisasi ini apa nanti momentum apa ke depannya wadah organisasi ini ke depannya harapannya? Ya, jadi ini sebenarnya hal yang sinerginya sangat selaras dengan putusan MK yang baru saja keluar kemarin, di mana putusan MK itu mengharapkan adanya kesatuan dalam advokat, terlebih dalam standarisasi, ya, terkait dengan standarisasi, terkait dengan sertifikasi. Nah, 2 tahun ke depan yang diamanatkan oleh putusan MK supaya ada Dewan Kehormatan Bersama. Dan sebenarnya kami sudah melakukan inilah, ibaratnya ini suatu pembentukan kecil dari pemersatu seperti yang diharapkan putusan MK. Dan dengan langkah yang kami lakukan ini, kami berharap semua organisasi advokat yang terpecah memiliki hati dan keinginan untuk mengikuti jejak apa yang sudah kami lakukan ini. Sebagai contoh, saya ingin menyampaikan, kalau advokat kuat, negara kuat, maka rakyat pun menjadi kuat. Jadi advokat yang kuat, negara kuat, dan rakyat menjadi sejahtera. Demikian, terima kasih. Saya kira sudah cukup ya, Bapak, cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, sukses selalu. Terima kasih.